Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul dalam pelajaran Sekolah Sabat. Kita akan berdiskusi pelajaran ke-6 dengan judul Lebih Banyak Kesaksian Tentang Yesus. Acara ini dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Kita akan melihat bagaimana semakin banyak Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias, semakin banyak juga perpecahan, perselisihan yang dihadapi oleh Yesus dan juga para muridnya. Dan bagaimana dalam masa rentan ini malah lebih banyak yang bersaksi mengenai apa yang mereka alami ketika Yesus berkhotbah atau bertindak melakukan sebuah keajaiban. Kita akan sama-sama mendiskusikan topik ini bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Dwi Juniarto, Direktur Komunikasi Daerah Jawa Kawasan Tengah. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom, Ivy. Terima kasih sudah hadir di pelajaran yang ke-6 ini, sekali lagi dengan judul Lebih Banyak Kesaksian Tentang Yesus. Sebelum kita masuk ke situ, saya mau membacakan beberapa kesaksian dari para pemirsa, para sahabat kita yang dari pekan ke pekan selalu setia untuk mendukung dan juga mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Untuk Pendeta Dwi Juniarto, saya mau bacakan komen dari Freda Sinaga di Bandung yang mengatakan, terima kasih pelajaran Sekolah Sabat yang selalu dipaparkan dengan jelas. Tuhan memberkati pendeta yang membahas dan juga host. Salam dari Bandung. Terima kasih Ibu Sinaga. Saya waktu di Bandung pernah bertemu dengan beliau juga. Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Berikutnya ada Opung Esther yang mengatakan, salam untuk Pendeta Sony Situmorang. Pendetanya ada di sini, bisa menyaksikan juga. Berikutnya dari Syarif S. dan juga Irfan Raba yang mengatakan, puji Tuhan untuk pelajaran Sekolah Sabat yang selalu dinantikan. Saya dapat lebih mengerti apa yang kurang saya mengerti ketika belajar Sekolah Sabat sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Ini hanya beberapa komen Pendeta Dwi, tapi banyak yang lain yang saya rasa sama isinya kurang lebih seperti ini. Silakan tanggapannya dan juga semangat kepada para pemirsa. Baik, terima kasih Ivy untuk salam yang sudah dibacakan. Ya, ada dari antara yang disampaikan tadi, ada yang saya mengenalnya. Salah satunya adalah Reda Sinaga, adik kelas saya. Ya, jadi eh, terima kasih untuk semuanya. Dan mari kita semakin giat untuk belajar, dan dari belajar firman Tuhan, kita dibangunkan kerohanian kita semakin setia kepada Tuhan. Amin. Terima kasih sekali untuk sambutannya Pendeta Dwi. Saya mau melanjutkan beberapa komen, saya arahkan kepada Pendeta Sony Situmorang. Ada dua nama yang mencoba menjawab pertanyaan yang Pendeta Sony Situmorang sampaikan pekan lalu, yaitu ada berapa suami wanita dari Samaria yang sempat kita bahas bersama-sama. Jawaban datang dari Priscilla Kituga dan juga Ade Risakota di Ambon yang mengatakan wanita Samaria itu mempunyai 5 suami, seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 18. Lalu ada satu lagi dari Ibu Arnita Gamar di Malaysia yang mengatakan, semoga cepat sembuh Pendeta Sony Situmorang, pekan lalu sempat hilang suaranya, Tuhan memberkati. Silakan salam baliknya Pendeta Sony dan juga pesan-kesan bagi para pemirsa sekalian. Baik, terima kasih kepada Priscilla, Ibu Risa Kota, dan Anita Damar, serta yang lainnya. Benar, minggu lalu suara agak serak, dan kami juga rekaman agak sedikit dipaksakan, namun puji Tuhan pesannya sampai. Dan untuk jawaban yang benar, kami sangat rindu memberikan kenang-kenangan, tapi karena jarak dan waktu akan sangat sulit, tapi kami akan coba koordinasi dengan daerah setempat ya, kepada Ibu Priscilla dan Desa Kota. Buat Ibu Anita Gamar, terima kasih doanya, dan buat seluruh pemirsa, doakan kami dengan kesederhanaan kami, segala keterbatasan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Senang sekali untuk melihat para pemimpin dan juga pendeta kita selalu ada dari pekan ke pekannya. Baiklah pemirsa, sebelum kita akan melanjutkan, saya mau bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ke-6 dengan judul Lebih Banyak Kesaksian Tentang Yesus. Terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Pendeta Dwi, boleh buka pembicaraan kita dalam doa? Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami hingga hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan, mohon urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, dan ketika kami boleh mengerti,
kami boleh dituntun di dalam jalan kebenaran Tuhan dan mengikuti firman Tuhan. Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati kami dan semua teknologi yang kami gunakan pada saat ini, Tuhan kiranya Engkau memberkatinya supaya boleh berjalan dengan baik. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah para pemirsa, mari kita buka Alkitab kita ke dalam Injil Yohanes. Kita akan melihat beberapa kesaksian banyak orang lagi. Orang-orang ataupun pemimpin Farisi berpikir kalau situasi lebih mencekam dan juga kelam, maka kesaksian akan menurun. Tapi tidak seperti itu. Mari kita sama-sama mulai dari hari Minggu. Kita akan melihat dengan judul Kerendahan Hati, Yohanes Pembaptis kembali bersaksi. Kita melihat bagaimana awal-awal dari murid Tuhan Yesus ada karena mereka mendengar kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Tapi kali ini, Yohanes Pembaptis harus bersaksi sekali lagi. Apa alasannya, Pendeta Dwi? Kenapa dia harus meluruskan sesuatu kepada orang-orang saat itu? Silakan Pendeta Dwi. Baik, terima kasih Ivy. Kita membaca pelajaran sekolah sahabat kita ini, dan ada sesuatu yang menarik di sana. Karena memang kemunculan Yesus dengan Yohanes Pembaptis ini lebih dahulu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis punya murid yang juga sangat banyak. Tetapi ketika Yesus muncul, ya, sebagian dari murid-murid yang tadinya mengikut Yohanes Pembaptis sekarang mengikut Yesus. Bahkan dalam situasi sekarang ini, ya, situasi saat itu maksud saya, murid-murid Yesus lebih banyak, lalu secara alami manusia sudah tentu ada sedikit kecemburuan. Nah, ini yang terjadi. Murid-murid Yohanes ini, Yohanes Pembaptis ini cemburulah dengan apa yang terjadi saat itu. Kok Yesus yang muncul di kemudian hari, kok pengikutnya lebih banyak? Semakin hari, semakin banyak. Itulah sebabnya murid-muridnya ketika dia datang kepada Yohanes Pembaptis, dia bertanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Yohanes sebagai guru mereka mengerti alur perbincangan mereka. Ya, dia mengerti apa yang dipikirkan murid-muridnya. Tapi dia ada sesuatu yang menarik di sini. Ya, biasanya kalau orang ngomong sesuatu akan mudah kita terprovokasi atau kita mudah tertarik untuk mengikuti alur pikiran dari yang disampaikan oleh murid-murid. Tapi yang menariknya justru Yohanes tidak menuruti rasa cemburu yang sudah dilontarkan oleh murid-muridnya. Ya, dia tidak melakukannya karena dia tahu siapa dia, siapa dirinya, dan apa misinya. Misinya adalah mempersiapkan jalan Tuhan, mempersiapkan untuk Yesus Kristus sendiri. Jadi, dia sebaliknya justru mengingatkan murid-muridnya bahwa dia tidak pernah mengaku dirinya sebagai Mesias atau sebagai Yesus Kristus. Jadi, justru inilah kebesaran hati Yohanes yang bisa menjadi pelajaran buat kita. Ya, kadang-kadang kan ketika saya kelihatannya misalnya saya seorang yang punya pengaruh yang besar, ketika ada orang lain mempunyai pengaruh yang lebih besar, apalagi dia junior, ya, perasaan cemburu, kadang-kadang orang mengatakan itu sudah alaminya manusia. Tapi Yohanes menunjukkan kebesarannya. Makanya nanti di bagian akhir kita dapati dia mau meluruskan, dia katakan bahwa ia harus makin besar, artinya Yesus harus makin besar, tetapi aku makin kecil. Ini sangat luar biasa. Terima kasih. Betul sekali. Terima kasih Pendeta Dwi sudah mengawali diskusi kita dengan sangat baik. Pendeta Sony, kalau kita ada di sisi Yohanes Pembaptis, ada bagaimana kita belajar menjadi rendah hati seperti dia. Karena sekarang kan saksi-saksi Yesus yang modern adalah kita. Bagaimana kita mau mengedepankan Yesus supaya kita jangan yang menjadi terdepan di mana-mana. Silakan Pendeta dengan aplikasinya. Terima kasih. Ketika kita berbicara mengenai kerendahan hati, maka ada yang istimewa dari Yohanes ini, seperti dari Pastor Dwi
Nah, ungkapkan biarlah makin dia bertambah, saya makin berperang. Penulis pelajaran memberikan judul kecil, kerendahan hati. Para pemirsa, dalam bahasa Inggris, kerendahan hati ini ada dua, humble atau humbleness dan humility. Ada perbedaan. Humble atau kerendahan hati ini mengarah kepada sifat karakter seseorang umumnya. Tapi humility adalah mengarah kepada apa yang ditunjukkan orang tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, walaupun sebenarnya ia mampu. Coba nanti cek Google dikit. Jadi yang Yohanes mau tekankan bahwa memang udah sifat Yohanes Pembaptis ini humble. Dan dia ketika ditanya orang-orang Farisi ini, ditanya orang-orang yang mau mengadu domba ini, ya dia tunjukkan apa adanya. Akhirnya saya artinya ya saya tahu mungkin mungkin Avi nanti bisa baca ayat yang saya akan berikan. Namun coba lihat kata Yohanes ketika dia mengatakan Yesus sebagai mempelai pria dan mempelai wanita adalah umat Allah. Kenapa itu dihubungkan? Mempelai wanita akan selalu menyaksikan mempelai pria. Nah, tugas kita itu. Coba Evi boleh baca apa Yohanes 3 ayat 30-31. Yohanes 3 ayat 30 dan 31. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Coba lihat kalimatnya. Kalau misalnya saya sama Pastor Dwi bikin katakanlah bikin apa punya sama satu arah tapi pergi ke kota yang sama. Tiba-tiba muridnya Pastor Dwi pindah ke saya. Kan agak sedikit apa rancu. Tapi untuk menutup karena perjalanan Ivy tadi mengatakan bagaimana dengan kita sebagai saksi modern. Coba tolong Ivy baca paragraf terakhir dimulai dengan kata mereka. Bagian B, mereka. Ya. Mereka yang menerima kesaksian itu dan percaya kepada Yesus akan memiliki hidup yang kekal. Mereka yang tidak menerimanya akan tetap berada di bawah murka Allah. Itulah yang dikatakan oleh ayat ini. Allah mengasihi dunia dan mengutus anaknya untuk menebus dunia. Tetapi mereka yang menolak pemberian atau karunia yang ditawarkan, mereka harus membayar hukuman atas dosa-dosa mereka sendiri, yaitu kematian kekal. Siapa mereka? Saya dan saudara. Siapa yang menolak kasih karunia? Boleh jadi saya dan saudara. Tapi ketika Anda menerima kasih karunia, maka Anda adalah saksi tersebut. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta. Sangat menarik kita melihat di sini bagaimana Yohanes Pembaptis mengangkat tema kerendahan hati dengan menggunakan ilustrasi pernikahan. Jadi mungkin di jemaat dalam perenungan saudara masing-masing boleh juga dibawa bagaimana kita belajar rendah hati antara suami istri, orang tua, anak, dan juga lain-lain. Semoga itu menambah makna dari pelajaran hari Minggu. Baik, kita maju ke pelajaran hari Senin kali ini dengan judul Pemahaman Baru tentang Mesias. Sebenarnya sudah pernah kita bahas di beberapa pelajaran sebelumnya bagaimana konsep Mesias dari bangsa Yahudi saat itu sangat beda dengan konsep Mesias yang mau Tuhan Yesus bawakan kepada mereka. Boleh diulang sedikit lagi Pendeta Dwi mengenai pemahaman orang-orang pada saat itu dan bagaimana Yohanes Pembaptis ingin meluruskannya dengan ilustrasi Yesus sebagai anak domba Allah. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Ivy. Jadi, para pemirsa sekalian, kita bisa melihat dalam situasi saat itu. Ya, kita boleh membayangkan bagaimana satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan, tapi kondisinya mereka dalam penindasan dari Kekaisaran Roma. Jadi apa yang diharapkan dari orang yang tertindas? Atau kalau kita katakan penjajahan, kita bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan. Pasti mereka menginginkan satu bangsa yang merdeka. Nah, sekarang apa yang mereka saksikan? Ya, ada Yesus yang bisa membuat mujizat begitu luar biasa, itu disaksikan oleh mereka. Ya, dia bisa menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, dia bisa memberi makan 5.000 orang. Ini kan pemimpin yang sangat luar biasa, hebat sekali. Ya, kita bangsa Indonesia saja dengan adanya misalnya dikatakan makan siang gratis, ini kan sangat luar biasa. Nah, Yesus bisa lakukan itu. Nah, kalau pemimpin kita seperti ini, kita akan menjadi negara yang kuat. Itulah sebabnya dalam pemikiran mereka sangat mudah sekali untuk menggulingkan kerajaan Roma atau kekaisaran Roma. Itu yang diharapkan
oleh orang banyak pada waktu itu. Ya, saya masih mengingat ketika saya membuat sebuah event untuk sebuah perkemahan yang kecil saja, untuk peserta mungkin 500 sampai 1.000 orang. Kita harus siapkan seksi-seksinya. Ada seksi konsumsi, contoh. Nah ini 5.000 orang nggak perlu seksi konsumsi. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus berkati itu cukup. Sementara kalau kita membuat event itu, sudah berbulan-bulan sebelumnya, bisa 1 tahun sebelumnya kita persiapkan untuk seksi-seksi itu. Nah ini Yesus dengan seketika dia bisa buat itu kan luar biasa. Jadi dalam pemikiran mereka, kalau mau menggulingkan Roma dengan pemimpin yang seperti ini, kita akan menjadi bangsa yang kuat. Ya, itu yang menjadi harapannya. Makanya itulah yang menjadi pemahaman orang banyak pada waktu itu. Tetapi Yohanes Pembaptis mau meluruskannya. Dia memberikan gambaran, ya, dia memberikan keterangan dengan jelas bahwa sekolah sahabat kita mengatakan dia itu adalah anak domba Allah yang langsung menunjuk kepada pengorbanannya sebagai korban pendamaian. Pendamaian itu kan nggak masuk akal. Dan itu merujuk kalau kita melihat di dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 mengomentari dari buku Yesaya pasal 53 ayat 7. Jadi dikatakan oleh Yohanes, ya Yohanes itu merujuk kepada eh, Yesaya 53 ayat 7. Ketika Yesus dibaptiskan, Yohanes menunjuk kepadanya sebagai anak domba Allah. Sebuah terang yang baru dipancarkan atas pekerjaan Mesias. Pikiran Nabi itu tertuju kepada perkataan Nabi Yesaya, Yesus anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi Yesus yang membuat mujizat yang diharapkan jadi pemimpin, jadi raja untuk mereka, untuk menggulingkan kekaisaran Roma, kok justru dia itu menjadi korban pendamaian. Itu yang nggak bisa diterima oleh banyak orang, termasuk murid-murid Yesus kalau kita melihat, ya, kita membaca di dalam Alkitab dan juga Roh Nubuat, mereka itu justru menginginkan Yesus itu jadi raja secara harafiah. Padahal kitab Daniel katakan nanti sesudah peristiwa ini baru dia akan mendirikan kerajaannya. Itu Ya, Aif. betul sekali Pendeta. Sangat ironis untuk melihat fantasi dan juga fakta yang ada pada saat itu. Dan menarik juga tadi pemikiran, mungkin Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden yang sekarang dapat ide dari Yesus gitu ya, dengan makan siang gratis. Itu konsep yang sangat-sangat Alkitabiah kalau misalnya kita mau lihat di situ. Nah, kita lanjutkan Pendeta Sony, bagaimana Yohanes Pembaptis bisa mendapatkan gambaran yang benar. Padahal waktu itu orang-orang melihat konsep Yesus sebagai Mesiasnya berbeda. Nah, kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 31 mengatakan, dan aku sendiri pun, di sini Yohanes Pembaptis, mula-mula tidak mengenalnya. Jadi bagaimana akhirnya dia mengetahui konsep ini? Yohanes 1 ayat 33 mengatakan, tetapi dia, Allah Bapa, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Jadi saya mau sambungkan dengan pertanyaan nomor 2 di hari Jumat, Pendeta Sony. Mengapa kalau untuk mencari kebenaran, kita harus cari dengan apa kata firman Tuhan? Jangan bersandar kepada, kalau di pertanyaan nomor 2 ini ya, ilmu pengetahuan, hukum alam, teologi alam, logika, akal budi, nanti dapat konsepnya, walaupun kelihatannya logis gitu ya, tapi bukan itu yang akan terjadi, bukan itu kehendak Tuhan. Silakan Pendeta Sony. Benar, kita bisa katakan bahwa Yohanes merupakan pembuka jalan. Dan benar juga Yohanes bukan manusia rata-rata dalam arti tingkat intelijensinya biasa-biasa. Tapi Yohanes hanya disampaikan Tuhan kalimat dalam Yohanes 1:31, dia langsung mengerti. Kenapa dia mengerti? Masih ingat pelajaran pekan lalu ketika seorang datang pelan-pelan masuk ke kolam baptis, masuk ke sungai Yordan dan dibaptis oleh Yohanes. Nah, dia itu belum mengenal, tapi dia sudah merasakan hal tersebut. Dan ayat 32-33 yang Afif bacakan tadi yang semakin memperjelas. Apa memperjelas itu kalimatnya? Para pemirsa bisa lihat di paragraf ke-4 yang Afif baca tadi. Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia yang akan baptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan beri kesaksian, inilah anak Allah. Sehingga dengan otomatis Yohanes bisa melihat, oh, ini anak Allah.
ini anak Mesias. Kenapa sampai penulis pelajaran mengatakan pemahaman baru? Benar, tadi sudah diterangkan bahwa orang Yahudi mereka mengatakan Mesias sebagai apa? Pembebas mereka dari kuasa Roma. Tapi Yohanes melihat bahwa ini ada apa? Campur tangan ilahi. Dan sama seperti itu, ketika campur tangan ilahi sudah terjadi, maka kita pun jangan menggunakan logika, akal sehat, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Benar, eh, kecenderungan kita para teologian, baik yang sekarang ini kita bertiga, Ivy, Pastor Dwi, dan juga mungkin banyak di sosial media menggunakan, saya pernah katakan, interpretasi dalam hermeneutik, idealist interpretation, apa? Sesuai dengan kita punya mau, sesuai dengan kalau orang bilang di sana cocok logi. Tapi saya mau katakan benar, sangat benar. Ketika itu mengarah kepada kebenaran Alkitab, sola scriptura, back to the Bible, minta tuntunan Roh Kudus. Karena apa? Karena dari situlah hikmah tersebut. Tolong Afi baca paragraf terakhir. Ya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 24. Pengetahuan bahwa Yesus adalah Kristus berasal dari Allah sendiri melalui kuasa Roh Kudus. Tema ini sering muncul dalam Injil Yohanes. Keselamatan tidak datang dari filsafat duniawi, ilmu pengetahuan, atau pendidikan tinggi. Keselamatan hanya datang dari Allah kepada hati yang berserah dalam iman dan ketaatan kepada Yesus. Nah, sedikit lagi, selalu disebutkan iman. Kita sudah hafal jadinya pistis pisteo. Tapi iman itu memang harus dibuktikan. Melalui apa ya? Tadi hari Minggu. Coba saudara lihat, Yohanes mengatakan bahwa dia ada kata kudus. Dalam bahasa Greek itu apa? Hagios atau kadosi. Atau ada juga mengatakan itu mengarah kepada apa? Bahasa Ibrani sadak atau kadas. Nah, tapi fokus adalah kenapa harus kudus? Karena kita fokus kepada firman Tuhan, kepada apa eksistensi Tuhan. Katakanlah mungkin IVS 2, 2S3. Tapi ingat, dalam pelajari firman Tuhan, jenjang pendidikan akan membantu. Tapi yang paling pertama dan terutama itu hikmat dari Allah, inspirasi Roh Kudus, dan yang paling penting iman kepadanya. Jadi ketika pemahaman baru tentang Mesias bisa dirubah oleh Yohanes bagi orang pada zaman itu, maka dia pun ingin merubah itu bagi kita pada zaman ini. Bahwa Yesus bukan untuk melepaskan mereka dari kekuasaan Roma, tapi Yesus mau melepaskan manusia dari belenggu apa? Dosa dengan kematiannya di kayu apa? Salib. Terima kasih. Terima kasih sekali Pendeta dan amin untuk pelajaran tadi. Makanya kita diajak untuk mengapa mengenal kitab suci dan apa yang diajarkan tentang Yesus begitu penting. Itu yang akan menjadi perenungan kita seperti yang tertulis di pertanyaan di bawah hari Senin. Baik, kita lanjut ke pelajaran hari Selasa dengan judul penerimaan dan penolakan. Nah, ini uniknya Pendeta Dwi. Faktanya sama, pemberitaannya sama, tapi respon orang ada dua. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ini pertanyaan nomor 1 di hari Jumat juga. Jadi bagaimana Pendeta Dwi kita mau mencari mengapa ya sifat manusia seperti itu ya, gitu. Silakan. Baik, terima kasih Ivy. Jadi memang resiko dari ketika Allah menciptakan manusia dengan kebebasan memilih adalah ada yang memilih yang benar dan juga ada yang memilih yang salah. Dalam konteks pelajaran hari Selasa, ada yang mau menerima Yesus, ada juga yang mau meninggalkan Yesus. Jadi pilihan itu ada di tangan manusia karena kita memang tidak diciptakan seperti robot yang harus semuanya di-setel, dikontrol seperti seseorang menggunakan remote control. Nah, inilah uniknya dari kuasa memilih itu. Dan ketika mereka boleh menyaksikan begitu luar biasa mujizat yang dilakukan oleh Yesus, maka ketika Yesus menyatakan dan dia menyampaikan bahwa bukan seperti itu yang seperti yang diharapkan oleh orang banyak, tapi justru yang sebaliknya yang Yesus sampaikan, makanya dia katakan, "Akulah roti hidup." Ya. Dan dia menjelaskan dengan rinci artinya dari roti hidup karena dalam peristiwa ini kan Yesus baru memberi makan 5.000 orang. Jadi dia mengatakan, "Akulah roti hidup." Dia menjelaskan roti hidup ini adalah dagingnya yang diberikan untuk kehidupan dunia. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh orang banyak. Loh, kok malah seperti ini?
Dia harap Yesus mendirikan kerajaan secara harafiah, tetapi justru yang terjadi sebaliknya. Ya, sehingga di situ banyak orang yang meninggalkan dia. Ya, dalam pelajaran sekolah sahabat kita itu diterangkan bahwa di dalam Yohanes 6 ayat 66, pada saat itu banyak murid-muridnya meninggalkan dia. Nah, walaupun tidak semua, di bagian paragraf berikutnya, Yesus memberikan keterangan dan dia bertanya kepada lingkaran yang lebih kecil, murid-murid Yesus yang 12. Apakah engkau juga akan meninggalkan aku? Ya, tetapi di sini salah satu murid Yesus dari murid 12 itu, di sini dicatat Simon Petrus menjawab. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup kekal, hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Simon Petrus, dia percaya bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Maka dia memilih untuk menerima. Walaupun sebagian besar orang-orang pada waktu itu, ya, yang selalu mengikuti Yesus memilih untuk menolaknya. Iya, Jadi konsekuensi dari puasa memilih. betul. Dan kalau kita ada di posisi situ, sulit juga gitu untuk menentukan. Tapi aplikasinya sekarang kita juga diperhadapkan dengan beberapa pilihan dalam kehidupan kekristenan kita, begitu ya. Dan akhirnya muncul satu pertanyaan yang penting untuk direnungkan di bawah dari hari Selasa itu, Pendeta Sony, bagaimana cerita banyak orang akhirnya menolak Yesus karena satu konsep yang tidak mereka mengerti, itu menyatakan bahwa mayoritas orang, kebanyakan orang, itu bisa saja salah ataupun kebenaran itu tidak seperti yang mayoritas percaya. Begitu. Boleh Pendeta Sony tambahkan pendapatnya, dan ini juga berkaitan dengan nomor 4 di penuntun guru bagi yang mau menggali lebih dalam. Silakan Pendeta Sony. Benar sekali, mayoritas tidak selalu benar. Dan kata mayoritas itu cenderung negatif kalau menurut saya ya. Artinya diklasifikasikan, oh ini kelompok besar, ini minoritas. Itu agak sedikit negatif. Tapi karena kita makhluk sosial, maka mau tidak mau kita harus terima. Dan dalam sudut pandang manusia pun, mayoritas itu kebanyakan benar. Coba perhatikan, dari zaman Yesus sampai zaman sekarang. Saya mau tanya Pak Dwi, kenapa kadang-kadang kalau ada satu masalah di gereja, ketika masih buntu dibikin voting. Pernah ya, voting ya? Ya, Yang setuju, oke, mereka anggap benar. Jadi kadang-kadang kita mengambil peran Tuhan, kita menganggap benar suatu hal. Oke, ini hati-hati. Tapi benar, tapi lihat ketika penulis perjalanan mengatakan penerimaan dan penolakan. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, wow, tambah istrinya, tambah anaknya, katakan satu atau dua, berapa belas ribu itu. Belum lagi yang bawa keluarganya. Tapi Yesus, ini saya katakan tadi, humility dan humbleness Yohanes dari sini apa? Mereka tunjukkan. Kalau sekarang kampanye Pak Dwi Ivy, kenapa orang suka kumpul-kumpulin orang di alun-alun atau di satu gedung, kasih makan, kasih semua. Untuk apa? Untuk kampanye, pilih gua kan begitu. Supaya vote pilih gua. Tapi yang perlu kita lihat adalah apa? Coba Ivy boleh baca paragraf ketiga. Dari sudut pandang manusia, hal ini pasti sulit bagi Yesus. Dukungan dari orang banyak itu menyenangkan. Siapa yang tidak ingin disukai? Namun, melihat banyak orang mundur dan mempertanyakan prinsip-prinsipnya, tentu saja mengecewakan. Melihat orang banyak itu pergi, Yesus bertanya kepada lingkaran yang lebih kecil, yaitu murid-muridnya, yang berjumlah 12. Apa mereka akan meninggalkan dia juga? Nah, perhatikan kalimat apa mereka akan meninggalkan dia juga. Ingat, murid Yesus bukan cuma 12 ya. Ada satu pertanyaan waktu saya KKR minggu lalu di Talang Perapat. Itu dari Bengkulu 2 jam masuk ke pedalaman kelapa sawit. Dan puji Tuhan di pedalaman kelapa sawit tersebut ada kampung Advent, saudaraku. Banyak Adventnya. Wih, tapi memang ya tenang, ramai. Ada seorang bapak hari Sabat mengatakan begini, Pendeta, kenapa waktu Yesus berkhotbah 5.000 orang, kasih makan 5.000 orang, kenapa mereka nggak dibaptis semua? Dari mana kita tahu mereka bertobat atau tidak? Nah, ini kan agak mengarah ke sini. Namun saya tidak akan bahas itu pada saat ini. Karena apa? Karena ingat, Yesus ini menunjukkan bahwa yang terpenting dan terutama di sini bukan apa kata orang banyak. Tapi Yesus menunjukkan ketika dia buka dengan kalimat akulah roti hidup, dia ingin menjelaskan kepada dunia bahwa misiku bukan untuk menjadi raja di dunia. Tapi apa?
menjadi Mesias juru selamat kamu. Itu sebabnya Ivy boleh baca paragraf terakhir eh, dari kata keyakinan bagian B. Keyakinan telah tertanam dalam diri mereka bahwa situasi yang tidak lazim apapun yang nantinya akan terjadi, dia adalah Mesias, terlepas dari seberapa besar kesalahpahaman mereka tentang tujuan kedatangannya. Hanya setelah kematian dan kebangkitannya, mereka mulai mengerti mengapa Yesus datang. Nah, mayoritas mengatakan raja. Yesus mengatakan begini, banyak murid-murid pergi, tinggal 12. Tapi lama-lama ketika Yesus mati, oh ini Mesias yang dimaksud. Intinya adalah, seperti Ivy katakan tadi, bagaimana mayoritas dan minoritas. Saya akan katakan, ketika itu mengarah kepada firman Tuhan. Kita bukan lihat mayoritas atau minoritas. Tapi apa? Lihat kepada apa? Apa yang firman Tuhan mau apa? Mau beritakan, firmankan kepada kita. Tentunya kembali ke satu hari belakang, minta hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Terima kasih sekali, Pendeta. Kita semua diajak untuk merenungkan dengan keimanan kita, konsep kebenaran yang kita imani, yang merupakan minoritas dibanding dengan masyarakat lainnya. Dan kalau saudara punya buku penuntun guru, di sini dikatakan bagaimana memiliki dukungan dari Allah dan kebenarannya itu sebenarnya sudah menjadikan kita mayoritas, karena backingan kita lebih besar begitu ya daripada masyarakat di bumi ini. Baik, kita akan beralih ke pelajaran hari Rabu dengan judul Kesaksian Bapa. Ada satu saksi yang sangat penting pernyataannya bagi siapa Yesus sendiri. Dan Yesus dalam pelayanannya, selain menyatakan siapa dirinya, juga selalu memperkenalkan siapa Bapanya. Jadi apa kata Yesus mengenai Bapanya, Pendeta Dwi, dan ini akan membantu orang untuk memahami siapa Yesus sebenarnya. Silakan, Pendeta Dwi. Baik, terima kasih Ivy. Eh, Kalau kita membaca memang judul pelajaran kita, ya, tadi dikatakan bahwa judulnya adalah lebih banyak kesaksian tentang Yesus. Ketika saya hubungkan dengan pelajaran hari Rabu dan kesaksian Bapa ini, ya kita melihat bahwa penulis sekolah sahabat kita ini mau menekankan, ya saya membaca di pendahuluan, penulis sekolah sahabat ini mau menekankan bahwa Yesus itu Allah, Yesus itu Mesias, Yesus itu ilahi, dan dia adalah juru selamat. Karena ya ada sebagian atau banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu Allah, tidak percaya. Nah, Kitab Yohanes mau menekankan kembali bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Itulah sebabnya selain dia, Yesus bersaksi tentang Bapanya, tentang kebersamaan mereka, makanya didahului Kitab Yohanes ini dengan buku Yohanes 1 ayat 1 yang biasanya sering menjadi ayat hafalan kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ketika firman itu menjelma menjadi manusia dalam darah dan daging, ya Roh Kudus juga bersaksi di sana. Ya, Bapa juga bersaksi di sana. Yesus juga menyaksikan tentang Bapa yang mengutusnya. Itulah sebabnya dalam satu momen dalam pelajaran hari Rabu ini yang ditulis dalam kitab Yohanes, ketiganya ini pernah menjadi satu. Ya, dalam satu momen itu mereka turun semuanya dalam peristiwa ketika Yesus dibaptiskan. Bapa muncul di sana. Yesus ada di tempat itu. Dan Roh Kudus dalam wujud burung merpati ya muncul juga di sana, di sana. Dan Allah bersaksi, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi mau menekankan ya saksi yang lebih banyak, mau menekankan kalau kita sudah pelajari dari kemarin murid-murid Yesus bersaksi tentang Yesus, orang yang dari suku yang berbeda dengan Yesus, perempuan Samaria bersaksi tentang Yesus itu adalah Mesias. Sekarang Bapa juga bersaksi bahwa Yesus itu Allah, dia itu bersama-sama dengan dia. Yesus juga mengatakan Bapa bersama-sama dengan dia ya dalam momen ini. Jadi sangat jelas sekali, jadi nggak perlu diragukan lagi para pemirsa semua tentang kemesiasan Yesus. Yesus itu Allah. Dia juru selamat kita. Dia mati untuk kita. Tidak perlu diragukan karena pelajaran ini mau menekankan kepada kita banyak saksi ya yang menuliskan tentang menyaksikan tentang bahwa
Yesus itu adalah Mesias, Dia Juru Selamat. Baik, terima kasih Ayu. Amin. Saya rasa ini adalah saksi kunci, begitu ya, yang paling besar dengan Ya. pernyataannya untuk menyatakan siapa Yesus sebenarnya. Pendeta Sony, apa signifikansinya? Kita atau orang-orang harus juga mendengar apa pernyataan Bapa mengenai Yesus. Dan kalau kita baca buku-buku Injil yang tulisan merah, banyak dari orang menganggap bahwa oh ini kata-kata Yesus. Tapi sebenarnya kata Allah Bapa juga sama gitu ya, dimerahkan. Karena murid-muridnya juga mendengar pada saat itu apa perkataan Bapa kepada Yesus. Kalau kita lihat ada banyak okasinya, seperti Matius 3:17, Matius 17 ayat 5, dan lain-lain. Apa signifikansinya Bapa harus menyatakan sesuatu mengenai Yesus juga? Baik, untuk memulai, Avi boleh baca paragraf kedua, Avi. Yesus menghubungkan Bapa dengan karya dan mujizat yang telah Dia lakukan. Dia dengan sangat jelas mengatakan bahwa Bapa telah mengutusnya dan juga bersaksi tentang Dia. Ketika bicara mengenai signifikansi, maka eh, apa yang diterangkan tadi mengenai apa pernyataan ya, bukan pernyataan atau suara dari surga yang mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepada aku berkenan tersebut. Itu merupakan apa? Kesaksian Bapa. Namun ingat, ketika para penulis pelajaran mengatakan membuka atau mengutip Yohanes 1 ayat 1, NRK, en hologos, kai theos, prosention, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke, kita garis bawahi kata logos. Ingat, para pemirsa, hanya sedikit ulangan, firman itu ada dua jenis dalam Alkitab, bahasa Yunani. Logos, yaitu pribadi firman itu, Allah Yesus sendiri, dan satu lagi rema. Jadi kalau nanti saudara cek internet atau coba cek di buku apalah, logos dan rema itu sama-sama firman, tapi perbedaannya logos mengarah kepada Yesus sendiri, tapi rema itu mengarah kepada pengajaran doktrin. Lalu ketika itu terjadi, Ivy sudah bacakan tadi, Yesus menghubungkan Bapa dengan karya mujizatnya. Lalu di mana signifikansinya? Ivy boleh baca paragraf terakhir. Seperti yang telah kita lihat, saat kemuliaan Yesus adalah di kayu salib. Dengan demikian, kesaksian Bapa tentang Yesus merujuk kepada pengorbanan agung Anak Domba Allah bagi dosa-dosa dunia. Ini adalah puncak dari pelayanannya di dunia. Kematiannya untuk menggantikan kita telah membayar lunas semua dosa-dosa kita. Dan di dalam Dia, dengan iman, kita tidak perlu lagi menanggung hukuman itu sendiri. Apa kata Yesus sebelum dia mati, Ivy? Pastor Dwi? It is done. Bahkan sebelumnya dia katakan apa? Dia panggil bapaknya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan ketika dia mati di kayu palang, sudah kesaksian Bapak itu jelas. Kenapa? Bapa muliakanlah namamu, kata-kata Yohanes. Dan pada dalam titik ini, anak domba, digunakan kata anak domba itu merefer kepada Bapa sendiri. Artinya ini, anak domba berarti Bapa yang memberikan apa? The greatest gift of heaven to the world. Artinya kesaksian Bapa dalam konteks ini benar-benar apa? Sangat signifikan dan sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Pendeta Dwi dan juga Pendeta Sony sudah menyatukan bahwa Yesus dan Allah itu satu dan ada kekuatan dari pernyataan mereka dan juga kesatuan dalam rencana yang dijalankan di dunia ini. Baik, terakhir kita akan melihat pelajaran hari Kamis dengan judul Kesaksian Orang Banyak. Kali ini di Yohanes 7, kita melihat Yesus bersaksi di hadapan para pemimpin agama. Mungkin audiensnya lebih sulit daripada audiens yang sebelum-sebelumnya ya Pendeta Dwi, tapi tetap lagi dan lagi, Yesus mengatakan kali ini, akulah air hidup itu. Tadi roti hidup, sekarang air hidup. Bagaimana respon dari orang-orang pada saat itu dan apa yang bisa kita pelajari dari respon orang-orang ini? Silakan Pendeta. Baik Ivy, saya juga mau mengomentari sedikit dulu. Ya, kesaksian dari orang banyak. Ya, kesaksian dari orang banyak. Jadi yang saya mau katakan adalah, kalau tadi kita sudah, ya dari beberapa sahabat kita sudah pelajari dan saya sudah sampaikan kesaksian dari murid, kesaksian dari perempuan Samaria, kesaksian dari Bapa sendiri. Sekarang Yesus yang bersaksi di hadapan orang banyak. Dia mau katakan kesaksiannya adalah, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum bersama dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan yang bisa berkata seperti itu adalah Allah, ya. Dan kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah.
itulah yang mau dia saksikan dan dia berkali-kali dia nyatakan itu, ya. Jadi tadi Bapa sudah bersaksi, sekarang Yesus sendiri dari dirinya dan itu disaksikan oleh orang banyak. Tapi ya kembali ironisnya adalah banyak orang yang meninggalkan dia. Tidak semua, tetapi banyak orang yang meninggalkan dia. Kembali kepada bagian-bagian pertama di dalam pelajaran sekolah sahabat yang sudah kita bahas tadi, bahwa Mesias atau pemimpin yang mereka lihat ini adalah yang tidak sesuai dengan harapan mereka dengan mendirikan kerajaan secara harfiah. Ya, jadi itu yang menyebabkan mereka meninggalkan Yesus. Itu yang saya bisa sampaikan. Iya, terima kasih Pendeta Dwi. Makin jelas kita lihat di sini bahwa penolakan orang terhadap Yesus bukan karena Yesusnya yang salah begitu ya, tapi karena mereka salah mau mengerti siapa Yesus itu sendiri. Kalau kita lihat kesaksian para orang Farisi, Yohanes 7 ayat 48, adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Karena memang mereka, Pendeta Sony, tidak bisa mempertanyakan otoritas ataupun kefasihan begitu ya. Mereka sangat terkagum-kagum ketika Yesus berbicara, kayak ini Allah kayaknya ini kalau berbicara seperti ini. Tapi tetap saja bagaimana penolakan mereka, Pendeta Sony mau komenkan? Baik, pertama singkat, mindset. Ingat dari awal orang Farisi, orang Saduki, Yahudi, ya, dan juga ahli Taurat sudah menolak Yesus. Ketika penulis pelajaran mengatakan kesaksian orang banyak, ini jangan dimaknai bahwa mereka mendukung ya. Anda juga opus, bertolak belakang. Karena kesaksian orang banyak inilah opini yang beredar di masyarakat yang menjadi satu kesimpulan pada akhirnya. Tapi kita lihat pada bagian akhir, ketika semakin orang Farisi, orang Saduki, bertolak belakang bahkan melihat bagaimana kefasihan seperti katakan tadi. Saya pernah katakan pada pelajaran minggu lalu bagaimana Nikodemus diam-diam datang kepada Yesus. Dan Alkitab menulis dia bertobat. Intinya adalah kesaksian orang banyak apa? Kembali ke tadi, bukan mayoritas. Tapi ketika mereka melihat dengan mata iman, mereka percaya bahwa dialah Mesias yang sebenarnya dalam konteks keselamatan, maka kesaksian penolakan orang Farisi Saduki akan menjadi kesaksian yang positif bagi siapa? Iya. Bagi orang yang bertobat. Dengan kata lain apa? Ini menjadi berkat. Intinya mungkin Afi untuk menutup, coba saya suka kalimat ini, paragraf nomor 2 terakhir. Ya. Itu aja. Nikodemus pernah menerima Yesus sebagai Mesias, meskipun gambaran ini tidak membuktikan bahwa ia pernah antara peristiwa ini dan apa yang ia lakukan setelah Yesus mati. Kitab suci memberi kita bukti yang kuat bahwa Nikodemus benar-benar percaya kepadanya. Kita Nikodemus kadang-kadang kita harus percaya kepadanya. Terima kasih. Terima kasih. Pas sekali untuk disimpulkan, karena kata yang tadi Pendeta Sony sampaikan, ada mindset yang harus diubah. Dan bagaimana kita mengubah mindset ataupun bias-bias yang ada dalam pemikiran kita untuk melihat Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat, saya mau arahkan konklusi kita kepada nomor 3 di hari Jumat. Ada satu pertanyaan yang baik. Mengapa begitu penting bagi iman seseorang untuk menceritakan hal-hal yang telah Tuhan lakukan dalam hidupnya? Apa peran kita, Bapak Pendeta sekalian, sebagai saksi-saksi Yesus di zaman ini untuk membuka wawasan orang dan juga menjadikan iman bahwa Yesus adalah Mesias? Boleh saya mulai dari Pendeta Sony terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Naik turunnya kehidupan kita, masalah problem yang kita hadapi, itu menjadi jalan Tuhan untuk menjadi saksinya. Dan ingat saya katakan tadi, saksi itu tidak harus selalu di atas terus. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita telah digunakan Tuhan untuk menjadi saksinya, maka hal-hal yang manusia boleh anggap sebagai suatu kekurangan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sama seperti Nikodemus. Tapi intinya ketika Anda mengimani dia, maka saksikanlah kebesarannya. Saya ambil satu kalimat di dalam Matius 5, you are the light of the world. Kamulah apa? Terang dunia. Itulah kesimpulan saya. Terima kasih. Amin. Silakan Pendeta Dwi melanjutkan. Baik, terima kasih. Dengan begitu banyak pelajaran yang kita pelajari dari sahabat ke sahabat, ya, yang menyaksikan tentang betapa berkuasanya Yesus Kristus, kesaksian dari banyak orang, bukan hanya dari sukunya, kadang justru dari lawannya, menyaksikan bahwa dia ini adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat.
yang menuntun kepada kita. Tidak ada yang perlu diragukan sekarang ini buat kita untuk mempercayai Dia bahwa Dia Mesias, bahwa Dia adalah juru selamat kita. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Terima kasih. Semoga itu juga yang kita saksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, kita akan menanggapi dua pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama saya arahkan kepada Pendeta Sony Situmorang dari Roni Panto. Menanyakan maksud saya, apa artinya dibaptis dengan air, roh, dan api? Mungkin apa bedanya? Karena tiga-tiga hal ini disebutkan di dalam Alkitab. Silakan Pendeta Sony. Baik, secara singkat, ketika kita bicara mengenai baptisan air dan roh, maka itu merupakan suatu apa eh, bukti atau teologi dasar di Alkitab yang telah diperhatikan oleh Yesus, yaitu apa? Pengakuan iman kita secara terbuka di depan Tuhan dan manusia, bahwa mulai saat ini saya akan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Itu baptisan air. Lalu baptisan roh itu lebih mengarah kepada ketika saya dibaptis, kita mengalami tiga pengalaman. Dibaptis dalam kematiannya, dosa-dosa dikuburkan menjadi hidup baru. Kenapa hidup baru? Karena saudara dibaptis dengan air, maka Roh Kudus yang akan menuntun dia. Maka dikatakan seorang itu dibaptiskan dengan air dan roh. Apa itu roh? Ingat, secara singkat, roh itu bekerja pada zaman akhir ini. Dan ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, maka roh itu yang menuntun kita. Lalu yang terakhir, ada kata baptisan api. Ketika baptisan api itu muncul, itu lebih mengarah kepada kata kiasan untuk apa? Baptisan penderitaan, saudaraku. Artinya, itu hanya untuk tujuan pemurnian, ujian. Bahkan beberapa kalangan percaya baptisan api merupakan apa? Gambaran yang harus kita hadapi masalah yang sangat sakit. Tapi ingat, para teologian juga banyak banyak hal mengenai ini. Ada juga katakan itu neraka. Tapi saya mau katakan, ketika Anda mengalami masalah, Anda sakit, percayalah. Ketika Anda dibaptis dalam konteks ini, konteks teologi dengan api, maka percayalah, Anda akan melewati itu kalau Tuhan menjadi batu penjuru Anda. Terima kasih. Amin. Terima kasih sudah dicoba dijelaskan dengan singkat, padat, dan jelas. Terima kasih juga untuk Bapak Roni untuk pertanyaannya. Berikutnya, Pendeta Dwi dari Felix Tariganti menanyakan, mengapa dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang adalah pendalaman Alkitab, kita juga menggunakan tulisan-tulisan pendukung, terutama dari penulis Ellen White. Boleh dijelaskan, Pendeta Dwi? Baik, terima kasih. Saya mau katakan begini. Di setiap zaman, Tuhan akan selalu mengutus nabinya. Sebagai contoh, ketika Tuhan berbicara mengenai air bah, Dia mengutus Nabi Nuh. Ketika berbicara mengenai perbudakan di Mesir, di mana umat Tuhan akan dibawa keluar, Tuhan mengutus hambanya Musa. Ketika di masa transisi, ya, peralihan dari masa perjanjian lama ke perjanjian baru, Tuhan mengutus nabinya, ya, di sini Yohanes Pembaptis. Di zaman Tuhan Yesus, Dia mengutus juga rasul-rasulnya sampai kepada Yohanes yang kekasih yang dibuang di Pulau Patmos. Di zaman modern ini, ketika kita menghadapi akhir zaman, Gereja Advent percaya bahwa Tuhan juga masih mengutus nabinya. Walaupun dia tidak mengatakan nabi, Ellen G. White tidak pernah mengatakan dirinya sebagai nabi. Tetapi kita percaya sebagai anggota Gereja Masih Advent Hari ke-7 bahwa Ellen G. White adalah seorang nabiah modern yang diutus untuk mendampingi umat-umat di akhir zaman. Itu kepercayaan dasar dari Gereja Masih Advent Hari ke-7. Itulah sebabnya ketika kita belajar sekolah Sabat, yakni pendalaman Alkitab, di sana akan selalu ada didampingi ya dengan tulisan-tulisan dari Ellen G. White, karena gereja kita percaya bahwa tulisan Ellen G. White mendapat ilham dari Tuhan. Terima kasih. Bin, betul sekali. Terima kasih Bapak Felix. Semoga itu menambah semangat untuk lebih mengerti firman Tuhan lagi. Baik, untuk menutup kebersamaan kita, Pendeta Sony Situmorang boleh berdoa berkat bagi kita sekalian. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu, terima kasih oleh karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk sama-sama belajar firman Tuhan bersama para pemirsa di rumah atau di mana pun mereka berada. Engkau telah memberkati hamba-Mu, kemudian Pendeta Dwi, juga Ivy, dan serta Daniel Huta Barat di belakang layar. Biarlah Bapak, kolaborasi kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bagi para pemirsa di luar sana Tuhan, Engkau berkati dia, Engkau tilik mereka, Engkau lawat mereka.
Bahkan Engkau akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah, problema hidup mereka. Bahkan ketika Engkau memberikan berkat, maka Engkau akan curahkan berkat Tuhan berlimpah. Bapa, dengarkan doa kami yang sangat sederhana ini. Pertemukan kami pada pertemuan berikutnya. Ampuni dosa kesalahan kami, lalu kami berdoa. Amin. Amin. Puji syukur untuk pelayanan dari Pendeta Dwi dan juga Pendeta Sony. Tuhan memberkati Bapak Pendeta sekalian. Dan juga bagi para pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan kita. Program ini muncul 2 hari lebih telat dari biasanya, tetapi semoga tidak mengurangi makna dari pembelajaran firman Tuhan yang kita baca selama pekan ini. Dan ada satu janji yang akan kita pelajari pekan depan. Bagi mereka yang percaya dan bersaksi, ada kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi mari bertemu lagi dengan keadaan yang bahagia karena Tuhan yang telah menjanjikannya. Tuhan memberkati kita sekalian.